Putin memperparah perang dan menciptakan kekacauan di KTT NATO dengan meluncurkan serangan besar baru terhadap Ukraina, tepat pada malam sebelum pertemuan para pemimpin aliansi di Ankara, Turki. Dini hari tanggal 6 Juli 2026, datang dengan serangan rudal, drone, gedung-gedung yang terkena di Kiev, dan pesan politik yang jelas. Moskow ingin duduk di meja internasional dengan menciptakan ketakutan, tekanan, dan rasa urgensi. Sementara NATO bersiap untuk membahas pertahanan, pengeluaran militer, produksi senjata, dan dukungan untuk Ukraina, Putin berusaha menunjukkan bahwa dia masih mampu mengguncang kawasan Eropa dengan serangan jarak jauh. Target utama adalah Kiev dan wilayah di sekitar ibu kota Ukraina, tetapi dampaknya jauh lebih besar. Polandia mengerahkan angkatan udara sebagai tindakan pencegahan. Eropa kembali membicarakan pertahanan udara. Zelensky menuntut rudal Patriot yang tidak boleh dibiarkan menganggur di gudang. Dan Donald Trump tiba di KTT, didesak untuk mengubah janji perdamaian menjadi keputusan nyata. Pada titik inilah perang tidak lagi sekadar tragedi di garis depan, tetapi menjadi tuntutan langsung di dalam NATO. Apa yang ingin disembunyikan Putin? Mengapa dia menyerang sekarang? Bagaimana NATO akan merespons? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Rusia meluncurkan gelombang serangan rudal pada dini hari Senin. Rudal dan drone menyerang Kiev dan wilayah lain di Ukraina. Menurut otoritas Ukraina dan media internasional, puluhan rudal dan ratusan drone digunakan dalam serangan yang menewaskan setidaknya 22 orang dan melukai puluhan lainnya. Ibu kota Ukraina menjadi target utama. Dengan gedung-gedung tempat tinggal yang rusak, tim penyelamat bekerja di antara puing-puing dan warga dievakuasi dari area yang berisiko mengalami kekerasan baru. Serangan itu terjadi beberapa jam sebelum KTT NATO yang dijadwalkan pada 7 dan 8 Juli 2026 di Ankara. Pemilihan waktu tersebut tampaknya tidak kebetulan. Putin menarik pelatuk politik sebelum pertemuan itu untuk mencoba masuk ke dalam perdebatan dengan memanfaatkan rasa takut. Sementara para pemimpin dari 32 negara anggota NATO bersiap untuk membahas pertahanan, industri militer, dan Ukraina, Moskow justru memanaskan isu paling sensitif di meja perundingan. Kurangnya pertahanan udara yang memadai untuk melindungi kota-kota Ukraina dari serangan rudal balistik. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia menggunakan 351 drone dan 68 rudal dalam serangan tersebut. Yang paling serius adalah rudal balistik. Semua 29 rudal jenis ini mengenai target mereka karena Ukraina tidak memiliki cukup rudal pencegat untuk menangkis atau menjatuhkan ancaman seperti ini. Orang-orang Ukraina berhasil menembak jatuh banyak drone dan sebagian rudal jelajah. Tetapi rudal balistik membutuhkan sistem yang lebih canggih, terutama Patriot buatan Amerika Serikat. Rudal Patriot harus berada di unit pertahanan Ukraina, bukan disimpan di gudang. Tuntutan ini ditujukan kepada Amerika Serikat dan juga Eropa. Ukraina tahu bahwa tanpa pencegat ini, Putin akan terus menggunakan rudal balistik untuk menyerang kota-kota besar, menyebabkan kematian, dan memaksa penduduk hidup dalam keadaan siaga. Bagi Kiev, setiap keterlambatan dalam pengiriman ini berarti kehilangan nyawa. Polandia juga memasuki keadaan siaga selama serangan Rusia. Komando Militer Polandia melaporkan bahwa karena aktivitas penerbangan jarak jauh Rusia terhadap Ukraina, pesawat militer telah dikerahkan di wilayah udara Polandia dan sistem pertahanan udara di darat berada dalam keadaan siaga. Langkah ini bersifat pencegahan, namun menunjukkan besarnya risiko yang ada. Ketika Rusia menyerang Ukraina di dekat perbatasan timur NATO, ketakutan akan kesalahan, provokasi, atau pelanggaran wilayah udara langsung kembali menjadi pusat krisis. Peringatan ini sangat penting karena Polandia adalah anggota NATO dan Uni Eropa. Setiap insiden yang melibatkan wilayahnya dapat mendorong aliansi ke ketegangan yang lebih serius lagi dengan Moskow. Putin mencoba melakukan hal itu tepat ketika NATO sedang membahas bagaimana membagi biaya pertahanan mereka sendiri.
Donald Trump tiba di pertemuan di Ankara dengan menuntut agar sekutu-sekutu Eropa mengeluarkan lebih banyak dana dan memikul tanggung jawab yang lebih besar atas keamanan benua tersebut. Tekanan dari Amerika Serikat terhadap anggota aliansi memiliki alasan yang jelas. Tidak mungkin selamanya bergantung pada Washington, sementara Rusia terus meningkatkan ancamannya. Tiongkok mengamati, Timur Tengah memanas, dan Eropa masih memperdebatkan anggaran seolah-olah bahaya itu masih jauh. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menuntut rencana yang jelas, konkret, dan kredibel agar para sekutu memenuhi target investasi di bidang pertahanan. Target yang dibahas adalah mencapai 5% dari PDB untuk pertahanan. Siapapun yang tidak berinvestasi di bidang pertahanan, pada akhirnya akan bergantung pada niat baik pemerintah lain ketika krisis datang. Pertemuan di Ankara juga diharapkan menegaskan kembali dukungan militer untuk Ukraina. Harapannya adalah para sekutu akan menjanjikan sekitar 70 miliar euro dalam bentuk peralatan, bantuan, dan pelatihan untuk tahun 2026 tanpa kontribusi langsung dari Amerika Serikat dalam paket ini. Trump ingin Eropa membayar lebih, memproduksi lebih banyak, dan memikul bagian mereka sendiri dalam perang ini. Ukraina ingin uang itu diubah menjadi senjata, pertahanan udara, dan amunisi pada waktu yang tepat. Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, juga ikut menanggapi dan mengatakan bahwa Ukraina sangat membutuhkan lebih banyak sistem pertahanan udara. Dia menyatakan bahwa topik ini akan dibahas dalam KTT di Ankara. Uni Eropa juga mengumumkan penyaluran dana dalam paket dukungan yang lebih besar, termasuk sumber daya untuk pembelian drone yang diproduksi di Ukraina sendiri. Moskow menuduh Ukraina menyerang infrastruktur Rusia dan menggunakan hal itu untuk membenarkan aksi balasan baru. Tapi perbedaan politiknya jelas. Rusia yang menginvasi Ukraina mempertahankan perang tetap berlangsung dan sekarang mencoba menjual serangan-serangannya sebagai respons terhadap suas ofensivas como resposta necessária. Moskow menyatakan bahwa target mereka adalah fasilitas militer, pabrik senjata, fasilitas energi, dan lokasi yang digunakan untuk perbaikan pertahanan udara. Namun, kerusakan pada gedung-gedung hunian di Kiev kembali memperlihatkan kontradiksi lama Rusia. Kremlin menyebutnya sebagai target militer. Namun yang terlihat dalam gambar adalah warga yang ketakutan, apartemen yang hancur, dan tim darurat yang berusaha menemukan korban selamat. Inilah ciri khas perang Putin, menyebut operasi strategis atas serangan yang mengenai keluarga yang sedang tidur di rumah mereka. Trump juga ikut terlibat dalam cerita ini dengan tekanannya sendiri. Dia sudah mengatakan ingin mengakhiri perang dengan cepat, tapi kenyataan yang dihadapi di Ankara jauh lebih keras. Putin tampaknya tidak mundur hanya karena pembicaraan. Dia menggunakan serangan, pengikisan, dan rasa takut untuk bernegosiasi dari posisi yang menguntungkan. Zelensky diperkirakan akan bertemu dengan Trump selama KTT dan akan membahas masalah rudal pencegah Patriot, pertahanan udara, serta perlunya menekan Moskow dengan lebih keras. Turki menjadi tuan rumah KTT di saat yang sensitif. Ankara ingin menunjukkan kekuatan di dalam NATO, memperluas kerjasama di bidang pertahanan, dan menekan agar ada lebih sedikit pembatasan perdagangan di sektor militer. Erdogan juga berusaha memperbaiki dialog dengan Washington dan mengangkat kembali isu-isu sensitif ke meja perundingan. Sementara itu, perang di Ukraina mendorong semua pemimpin untuk menghadapi isu yang tak bisa ditepis hanya dengan retorika diplomatik. Rusia sedang menguji kemampuan nyata aliansi tersebut. Inilah inti permasalahannya. Jika Ukraina membutuhkan rudal pencegat dan tidak kunjung datang, jika Eropa menjanjikan amunisi tetapi terlambat, jika sistem Patriot ada namun terhambat oleh keputusan politik, Putin mendapatkan waktu. Dan waktu dalam perang ini berarti kota yang diserang, pertahanan yang melemah, dan penduduk yang hidup di bawah suara sirene. Reaksi Zelensky dibangun di atas urgensi ini. Dia memperingatkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan serangan baru dan bahwa setiap keterlambatan dalam pengiriman rudal pertahanan udara akan mendorong Moskow untuk terus melanjutkan. Moskow semakin bergantung pada gelombang rudal, drone, dan teror psikologis karena mereka tidak mampu mengubah perang menjadi kemenangan yang bersih di bidang politik.
KTT dimulai dengan tuntutan yang berat. Entah NATO mempercepat responsnya, atau Putin akan terus menggunakan setiap pertemuan internasional sebagai panggung untuk meningkatkan kekacauan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk memberi Anda informasi yang jujur. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.